Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Alvin Nur Rahman dari 12 TP1. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk di dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada itu daratan, lautan dan benda-benda tinggi di langit porak-poranda, lalu gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Nah, berikut ini dalil nakli sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Toha ayat 15, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Selanjutnya ada kebenaran datangnya kiamat, terdapat pada surat Al-Hajj ayat 7. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yakni kehancuran yang dialami oleh sebagian yang ada di bumi. Contohnya kiamat sugro adalah banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, dan meninggalnya manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Nah, ini ada contoh kiamat sugro yang ada gambar gunung meletus, banjir, gempa bumi. Selanjutnya, ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat sugro. Yang satu, tidak ada orang yang peduli dan membantu urusan agama. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut: akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar di antara mereka terhadap agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Kedua, munculnya ahli ibadah yang bodoh dan ahli Quran fasik. Tanda kedua tersebut sesuai dengan bunyi hadis riwayat Anas radhiyallahu an dari Abu Naim di dalam kitab Hilyatul Aulia sebagai berikut: pada akhir zaman kelak akan ada banyak ahli ibadah yang bodoh dan ahli qiraat yang fasik. Yang ketiga, wafatnya orang-orang soleh. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad dan Baihaqi dijelaskan bahwa tanda akan terjadinya kiamat yaitu wafatnya orang-orang alim satu demi satu. Selanjutnya, yang kedua ada kiamat kubro. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Nah, berikut ini ada tanda-tanda kiamat kubro. Waktu persis terjadinya kiamat kubro ini merupakan hal gaib. Jadi kiamat kubro tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Namun terdapat tanda-tanda besar ketika kiamat kubro akan terjadi. Pertama, ada terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya asap di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, berikut ini nama-nama hari akhir.
Nah, selanjutnya perjalanan kita. Nah, itu ada 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Pertama itu kita ada di alam ruh. Yang kedua di alam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Nah, yang sekarang kita rasakan itu sedang berada di alam dunia. Selanjutnya itu kita akan mengalami kematian, yaitu di alam kubur, lalu kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, lalu kita akan berada di padang mahsyar, lalu syafaat, lalu hisab dan penyerahan catatan amal, lalu mizan dan telaga. Dan sebelum memasuki antara surga dan neraka, kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Selanjutnya ada kehidupan di alam akhirat. Yang pertama ada Yaumul Bats, hari dibangkitkan dari kubur, yang dimana hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang kedua Yaumul Mahsyar, hari dimana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Yang ketiga Yaumul Hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama di dunia. Yang keempat Yaumul Mizan, setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amal yang baik dan buruknya. Nah, setelah kehidupan di dunia pasti ada kehidupan di akhirat, antara surga dan neraka. Pengertian surga ialah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat, yang tempat itu diliputi oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah seseorang hamba Allah merasakannya. Nah, macam-macam nama surga. Ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Mawa, surga Darussalam, surga Darul Muaqamah, surga Al-Muqamul Amin, dan surga Khuldi. Lalu kenikmatan yang ada di surga. Yang pertama, melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, di mana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Tuannya. Itulah kenikmatan yang paling manis di surga dan puncak yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang sekalian, seluruh makhluk semesta alam. Maka karena itulah hendaklah orang-orang banyak beramal soleh untuk merasakan hal ini. Yang kedua, disambut dan dihormati oleh para malaikat dengan salam penghormatan. Hal ini disebutkan dalam surah Yasin ayat 58. Mereka akan mendapatkan salam penghormatan sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang pada saat mereka masuk ke dalam surga. Mereka juga mendapat kemuliaan dan dihormati oleh para malaikat sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Rod ayat 23 sampai 24. Yang ketiga, ahli surga dapat saling mengunjungi. Memang penghuni surga bakal bisa saling mengunjungi satu sama lainnya, sama halnya sewaktu berada di dunia, yakni melakukan kunjungan ke kerabat terdekat, kawan, dan kepada orang yang kita anggap berjasa dan terhormat serta mulia di alam kehidupan ini. Yang keempat, diberikan pakaian dan perhiasan terbaik. Pakaian yang dipakai oleh ahli surga berupa sutra halus yang berwarna hijau dan tebal, dan perhiasan yang mereka pakai ialah berupa gelang yang terbuat dari perak, sebagaimana penegasan Allah dalam surah Al-Insan ayat 21 yang artinya, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan tebal, kemudian dipakaikan kepada mereka perhiasan gelang yang terbuat dari perak. Selanjutnya ada pengertian neraka.
Dalam Islam, neraka merupakan tempat yang menjadi ganjaran bagi mereka yang amal buruknya, dosa dan kesalahannya lebih berat daripada amal baiknya. Macam-macam neraka. Neraka Jahanam. Nama neraka ini menjadi neraka tingkat pertama yang diisi dari kaum Nabi Muhammad yang gemar melakukan dosa. Neraka ini dikhususkan bagi umat Islam yang tidak mau bertobat terhadap dosa-dosanya. Neraka Sair. Neraka Sair ini diperuntukkan bagi umat Islam yang suka merampas hak anak yatim. Tak hanya itu, neraka ini juga diisi oleh orang-orang yang mengingkari Allah. Yang ketiga, neraka Hutomah. Neraka ini dihuni oleh umat Yahudi dan umat semua pengikutnya. Selain itu, neraka ini digambarkan apinya bisa membakar hingga ke dalam hati manusia, dan para penghuninya hidup dalam kondisi terikat di tiang panjang. Neraka Lazza. Nama neraka ini disebutkan sebagai neraka yang dihuni oleh iblis, setan atau jin kafir, dan manusia yang terbujuk rayuan setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang Majusi atau penyembah api. Neraka Sakar. Neraka Sakar dihuni oleh para penyembah berhala. Tidak hanya itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang selama hidupnya tidak mengerjakan sholat, tidak peduli dengan orang miskin, gemar berbicara kotor, dan tidak mempercayai adanya hari kiamat. Yang keenam, neraka Jahim. Neraka ini dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bahkan orang-orang musyrik ini dipercaya bahwa ada Tuhan lain yang harus diimani selain Allah. Yang ketujuh, neraka Hawiyah. Neraka ini berada di posisi paling dekat dengan sumber api neraka berwarna hitam. Bahkan para penghuni neraka ini mendapat siksa yang sangat dahsyat, melebihi dari neraka lainnya. Adapun penghuni yang masuk neraka ini adalah orang-orang kafir, munafik, dan para pengikut keluarga Fir'aun. Nah, di situ ada gambar amalan agar selamat dari siksa api neraka, yaitu sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. 5 hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Beriman kepada hari akhir berarti mempercayai bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Yang kedua, senantiasa beramal soleh. Seorang hamba yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa beramal soleh. Misalnya menjalani sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa, dan sebagainya. Karena mereka yakin bahwa setelah hari akhir pasti ada hari pembalasan, di mana semua perbuatan selama di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah, beriman kepada hari akhir juga mengingatkan seorang muslim untuk memperhatikan hablum minannas, hubungan antara sesama manusia. Hubungan ini perlu diperhatikan agar keseimbangan hidup dapat terjaga. Yang keempat, muncul rasa takut berbuat maksiat. Akan muncul rasa takut ketika berbuat maksiat selama di dunia. Mereka akan menjauhi kemaksiatan karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya saat hari akhir telah tiba. Yang kelima, mempersiapkan diri dengan baik. Tidak ada seorang pun kecuali Allah yang tahu kapan hari akhir tiba. Karena itu, seorang muslim yang beriman kepada hari akhir akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin untuk menghadapinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.